Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Teman-teman, gimana puasa hari pertamanya nih? Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah untuk saudara-saudaraku yang beragama Muslim. Teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan sebuah video tentang proses mengompos dari A sampai Z, alias dari awal sampai akhir, yaitu sampai panen ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa siapkan dulu bahan-bahan untuk mengomposnya. Berikut bahan-bahannya teman-teman. Ada tanah, kemudian sekam mentah, ada bioaktivator, dan tentunya sampah organik serta tempat untuk mengompos atau komposternya. Hari ini saya menggunakan komposter gerabah ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya atau lapisan pertama sudah saya berikan sekam mentah atau sumber karbon. Teman-teman, jika tidak ada sekam mentah bisa menggunakan alternatif lain seperti daun kering, serbuk kayu, atau potongan kardus yang ada di rumah. Nah, kemudian untuk lapisan yang kedua saya beri kompos yang sudah jadi ya teman-teman. Teman-teman bisa menggantinya dengan tanah subur atau media tanam, atau jika tidak ada pun teman-teman bisa pakai tanah yang di pekarangan. Nah, kemudian dilanjut untuk lapisan ketiganya, yaitu sisa sampah organik atau sisa konsumsi organik seperti kulit bawang, potongan sayuran, sisa nasi, atau sisa-sisa makanan. Nah, teman-teman masukkan semuanya ke dalam komposter gerabah ini. Kemudian diatur atau diratakan seperti ini saja ya teman-teman. Nah, ini saya ada juga kulit buah, kulit pisang, semangka, buah naga. Kemudian lanjut teman-teman tutup kembali dengan tanah. Untuk ukurannya teman-teman bisa pakai kira-kira saja ya. Yang terpenting si sisa organik ini atau sampah organik tersebut bisa terkubur sempurna dengan tanah dan sumber karbon lainnya. Nah, teman-teman bisa ratakan seperti ini saja. Jika teman-teman mempunyai pupuk kandang yang sudah matang, bisa ditambahkan juga ya. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan tanah atau media tanam yang subur untuk mengompos? Karena di dalam kompos atau media tanam itu biasanya sudah banyak mikroorganisme ya teman-teman, dan tentunya akan membantu proses pengomposan atau proses dekomposisi pada komposter tersebut. Nah, untuk langkah terakhir bisa langsung ditutup lagi dengan si sekam mentahnya. Nah, teman-teman jangan lupa disirami dengan bioaktivator. Apa sih bioaktivator itu? Teman-teman bisa menggantinya dengan air cucian beras, air rendaman tempe, atau air kelapa yang didiamkan, apapun yang ada di rumah ya teman-teman. Untuk kali ini saya menggunakan air yang dicampur dengan ekoenzim. Nah, ini air biasa untuk membantu proses pengomposan. Simpan di sirkulasi udara yang bagus, jangan kena hujan dan jangan kena matahari langsung ya teman-teman. Oke, ini sudah 3 hari kemudian. Nah, karena ini masih ada ruang, jadi mau saya tambahkan dulu untuk sisa organiknya teman-teman. Tapi sebelumnya mau saya aduk dulu sampai bawah. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Pada proses 3 hari pertama ini, teman-teman bisa mengaduknya langsung sebelum ditambahkan sisa organik lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini suhunya cukup hangat ya teman-teman, dan sudah lumayan ada beberapa sisa organik yang mulai layu, yang mulai mencoklat gitu, tapi belum sempurna.
Nah, ini sudah saya aduk, lanjut mau saya tambahkan dengan sisa organik hari ini. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ada batang kangkung yang masih hijau karena ini baru 3 hari. Teman-teman usahakan mengaduk sampai bawah dan rata ya, karena dalam proses mengompos kali ini sangat sekali dibutuhkan udara. Nah, ini pemberian sampah organik yang kedua. Ada kulit bawang, ada sisa nasi, dan sisa potongan sayuran ya teman-teman. Nah, kita tinggal ratakan saja seperti ini. Kemudian ditutup dengan tanah dan sumber karbon atau unsur coklat. Jika teman-teman mau menambahkan, kemudian dilanjut dengan siram bioaktivatornya. Nah, teman-teman, kalaupun tidak ada bioaktivator, teman-teman bisa siram dengan air saja. Yang penting kondisi dari komposter ini lembab ya. Jadi jangan sampai kering ataupun terlalu becek. Nah, sebenarnya ketika kita mengompos itu pakai insting teman-teman. Pakai perasaan. Kalau kita yang sudah terbiasa mengompos di rumah, kita tuh tahu, oh kompos ini terlalu kering. Berarti teman-teman bisa tambahkan bioaktivator, disiramkan di sekitar komposnya ya. Atau teman-teman kompos ini terlalu basah atau terlalu becek. Nah, teman-teman bisa tambahkan sekam mentah atau tambahkan tanahnya. Jika komposter teman-teman berbelatung, jangan khawatir ya teman-teman, jangan kabur dulu. Teman-teman bisa tutup dengan tanah lagi. Nah, lama-kelamaan insya Allah belatungnya akan mati sendiri biasanya. Nah, teman-teman, ini saya mau nambahkan si kulit pisang karena hujan terus-menerus, jadi kulit pisang ini tidak kering-kering ya teman-teman. Daripada bau, jadi mau saya komposkan saja sebagian. Jadi ini terhitung pemberian sisa organik yang ketiga ya teman-teman. Jika teman-teman menemui seperti hewan belatung atau cacing atau kelabang atau apapun yang ada di komposter kita, teman-teman jangan takut ya, jangan khawatir. Kalau teman-teman merasa takut atau jijik, teman-teman bisa tutup dengan tanah saja. Secara tidak langsung mereka itu sudah membantu proses pengomposan kita teman-teman. Untuk saya yang sudah terbiasa mengompos, mereka itu seperti sahabat kita. Jadi mereka secara tidak langsung sudah sangat berjasa pada proses pengomposan kali ini, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hari kemudian lanjut mengaduk lagi dan diaduk terus sampai bawah sampai rata ya teman-teman. Di sini bisa diperhatikan apakah kompos ini lembab, apakah kompos kita itu kering teman-teman, dan alhamdulillah kompos saya ini cukup lembab. Nah, tadi ada beberapa saya jumpai yang memang belum terurai. Teman-teman, jangan khawatir, ini tidak bau ya. Malah ketika kita memasukkan kulit buah seperti jeruk, kulit mangga, itu terasa wangi komposnya teman-teman. Nah, alhamdulillah waktunya panen 3 minggu kemudian ya teman-teman. Di sini teman-teman terlihat ya bahwa kompos saya itu sudah seperti diaduk. Memang saya aduk beberapa hari yang lalu. Nah, ini nggak nyampe sebulan saya udah bisa panen teman-teman. Lihat, Masya Allah ya, hasilnya sangat gembur sekali. Dan teman-teman bisa pakai ini langsung sebagai media tanam, bisa dicampur dengan sekam mentah atau sekam bakar, atau ditabur-tabur langsung ke tanaman teman-teman yang ada di rumah, ke pot-potnya gitu langsung ya. Teman-teman, siapa sangka ya, dari sampah sisa organik yang kita hasilkan setiap harinya bisa jadi tanah seperti ini. Mengompos itu bentuk syukur kita teman-teman, bentuk peduli kita terhadap lingkungan, khususnya di lingkungan keluarga ya. Ciri kompos yang siap panen yang pertama itu semua bahan organik sudah terurai sempurna ya teman-teman. Kemudian warnanya itu bisa coklat atau kehitaman dari tanah tersebut. Nah,
Lanjut, ciri berikutnya yaitu tidak ada hewan pengurai yang terdapat di komposter. Dan yang terakhir, sudah tidak bau lagi, teman-teman. Nah, dari ciri-ciri tadi, teman-teman sudah dapat memanen kompos teman-teman di rumah. Untuk air lindinya sudah tidak ada karena mungkin sudah terserap oleh si kompos padatnya. Jadi, kapan nih teman-teman mengompos di rumah? Yang sudah ngompos di rumah, alhamdulillah. Nah, teman-teman jangan lupa ya, tidak ada kompos yang gagal. Mengompos itu harus dengan insting dan perasaan. Jadi, tidak ada yang gagal dalam mengompos. Teman-teman bisa memperbaikinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share ya teman-teman. Sayangi bumi, sayangi diri.